Semangat pagi teman-teman. Gimana? Sudah merasa bahagia? Sudah bisa menikmati hidup? Kalau dirasa hati ini merasa susah, belum bisa bahagia, saya ingat satu makalah laisal ghaniyu bi kathratil mal walakin al ghaniyu bi katsirin nafs. Tidak ada kekayaan atau kekayaan itu bukan dari banyaknya harta, banyaknya jabatan, tingginya jabatan, atau bergelimangnya segalanya. Akan tetapi bahagia itu adalah bikas rotin nafas, dengan banyaknya bahagianya hati. Paham ya? Ini kalau salah mohon dikoreksi ya yang paham nanti. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran pun tidak ada istilah kaya dan miskin. Jadi Allah itu menciptakan kaya dan berkecukupan. Nah, adapun orang miskin, yang merasa miskin itu adalah orang yang tidak pernah bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat. Jadi kaya itu bukan berarti banyak harta, bukan berarti punya segalanya, tapi kaya itu adalah banyaknya rasa bersyukur atau banyaknya hati kita untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa merasakan bahagia. Maka itu kaya. Dinikmati hidupmu. Sering saya katakan bahwa punya uang, tidak punya uang itu hanya keadaan. Tapi kalau kaya itu adalah sebuah mental. Mental kaya. Jadi tidak ada bahasa orang mental. Kalau orang bilang, masa ada mental kaya? Mental itu mental berani, mental keweden, wanian, wedinan, itu mental. Tapi kalau kaya itu bukan mental. Kaya itu sebuah keadaan, bukan. Kaya itu mental. Justru punya uang, tidak punya uang, punya mobil, tidak punya mobil, itu hanya keadaan. Dan keadaan itu bisa berubah kapanpun atas kehendak Allah. Nah, tugas Anda, ya sering saya katakan di beberapa perjumpaan bahwa buat teman-teman yang saat ini belum bisa melakukan aktivitas yang menghasilkan uang, belum bisa punya pekerjaan yang membuat Anda kaya, tetap konsistenlah, lakukan kegiatan, lakukan aktivitas yang bermanfaat buat orang lain. Karena apa? Manfaatmu pada orang lain itulah yang akan mengantarkan kamu kepada sebuah keuntungan yang besar untuk dirimu. Salah satu dawuh Nabi, man qadha hajata akhihi qadallahu hajatahu. Barang siapa yang berusaha membantu kebutuhan saudaranya, membantu mengabulkan hajat. Nah, hajat itu kan suatu keinginan, suatu keperluan gitu kan. Man qadha hajata akhihi, barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, tetangganya, orang lain yang mungkin Anda bisa membantunya, maka qadallahu hajatahu. Allah yang akan memikirkan hajatmu, Allah yang akan memberikan jalan, Allah yang akan mengatur alur bagaimana keinginanmu, kebutuhanmu itu akan dicukupi oleh Allah.
Makanya dawuh Kanjeng Nabi, yang paling tinggi derajat manusia yaitu khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Makanya teman-teman yang belum punya penghasilan, yang belum bisa melakukan aktivitas yang menghasilkan uang, pastikan Anda setiap hari melakukan aktivitas yang menghasilkan kemanfaatan untuk orang lain. Maka sesungguhnya ketika engkau bermanfaat untuk orang lain, engkau sedang membangun kemanfaatan untuk dirimu sendiri. Karena orang manfaat itu luar biasa. Ya, orang manfaat itu luar biasa. Mungkin di sekeliling Anda sudah seringlah Anda melihat persahabatan, pertemanan antara orang yang benar-benar tulus, saling memberikan manfaat antara satu dan yang lain. Orang yang belum berkecukupan berlaku baik kepada yang berkecukupan. Akhirnya yang berkecukupan merasa bahwa sesuatu yang dimiliki, apakah itu uang yang nominal kecil 50.000, 100.000, ya 200.000, dia gampang berbagi kepada sahabatnya yang belum berkecukupan. Kenapa? Karena dia sering memberikan manfaat. Oh, kalau lagi perlu bisa dimintai tolong. Kalau sedang punya masalah bisa menghibur. Nah, jadi sih kalau kita tidak punya apa-apa, ya sedekah kita dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan kemanfaatan kita. Nah, ketika orang sudah nyaman dengan hadirnya kita, dengan perilaku kita yang baik, dengan aktivitas kita yang bermanfaat buat orang yang menurut kita, orang yang sudah kita berikan manfaat, maka tidak muskil ketika seseorang itu yang sudah merasakan kebaikan kita punya sesuatu, dia nggak akan eman, nggak akan berpikir apa, oh nggak punya rokok dibelikan, nggak punya apa dikasih. Nah, bahkan Anda akan sampai pada titik ya, menemukan orang yang Anda berikan kebaikan, Anda manfaat untuk orang tersebut, kemudian orang tersebut punya rezeki lebih. Misalkan Anda dilihat punya doa, pengen lunas utang, kerja nggak tahu, nggak bisa menghasilkan, utangnya banyak. Nah, ketika Anda bermanfaat untuk orang, Anda akan menemukan seorang yang bisa menghargai Anda dengan kemanfaatan. Mungkinlah orang yang rezekinya berlebih-lebih. Ketemu Anda punya utang banyak. Anda bisa menghibur ketika dia punya masalah. Anda bisa menolong ketika dia punya kesulitan. Maka bagi Allah mudah untuk mengatur bagaimana hutangmu lunas. Untuk mengatur bagaimana kebutuhanmu tercukupi. Asalkan satu, jadilah orang yang bermanfaat. Ya segitu aja. Nggak usah panjang-panjang. Semoga yang sedikit bermanfaat. Tetap semangat menjalani hidup. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pandai-pandailah bersyukur ya. Sering melihat ke bawah, sering lihat orang yang lebih susah daripada Anda. Insya Allah hati Anda akan mudah bersyukur, akan senang, akan selalu ceria. Kenapa? Karena Anda menganggap hidup Anda baik-baik saja, dan Anda akan bisa berpikir bahwa di luar sana masih ada yang lebih susah daripada saya, maka wajib saya bersyukur. Seperti itu. Dan jangan malu untuk melihat ke atas. Jangan lupa untuk melihat ke atas, melihat orang yang lebih sukses. Kenapa? Untuk menjadi motivasi Anda menjadi orang yang lebih sukses. Ketika melihat orang yang rezekinya banyak, jangan iri dengan rezekinya. Irilah dengan tekadnya, irilah dengan kerja kerasnya, irilah dengan prosesnya. Ketika Anda fokus mempelajari proses orang-orang yang sukses, pasti Anda sukses. Tidak ada insya Allah, pasti Anda sukses. Ketika Anda meniru langkah-langkah orang yang sukses. Jadi kalau orang rezeki yang besar, jangan berharap dikasih rezeki, dikasihani, dibantu. Jangan. Berharap kasihan, berharap dibantu itu sama Allah. Tugas Anda hanya menjadi orang yang bermanfaat.
Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, akan dapat nikmat yang lebih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita udah jadi orang udah tidak bisa bersyukur, tiap hari ngeluh, maka ya tinggal menunggu kehancuran. Karena Allah tidak suka hamba yang seperti itu. Sekalipun masalah kita berat, masalah kita banyak, jangan kita keluhkan kepada orang. Jangan kita keluh kesahkan pada orang. Kenapa? Karena di balik masalahmu, di balik kesulitanmu, di situ ada bahasa cinta, ada kerinduan yang disampaikan Allah melalui bahasanya Allah yang gagal kau pahami. Jadi kalau engkau sedang dilanda kesusahan, bukan berarti Allah tidak cinta, tapi justru Allah di situ sedang mencintaimu, Allah sedang merindukanmu untuk bercinta, bermunajat, memohon, menangis kepada Allah. Yakinlah bahwa apa yang menjadi keadaan Anda saat ini, itu yang terbaik pilihan Allah. Itu yang terbaik menurut Allah. Udahlah, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Cuman bedanya, ada orang yang menganggap masalah itu sebuah rizki, masalah itu sebuah nikmat. Ada orang yang menganggap rizki itu sebuah masalah. Jadi tinggal cara berpikirnya saja. Itu ya teman-teman. Nantikan video-video yang mungkin tidak bermanfaat dari saya. Terima kasih. Yang suka boleh dibagikan. Yang tidak suka boleh meninggalkan komentar. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah dari saya juga masih belajar. Saya doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan bahagia, rezeki berkecukupan, bahkan berlebih agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Salam santai sambil ngopi. Sampun.